Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pembahasan detail, terutama sekali adalah pra pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Dirjen GTK Kemdikbudristek dalam hal ini telah menyampaikan edarannya yang bernomor ini dan sudah kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, yaitu tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, yang dimana pendaftaran itu nanti dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Februari Bapak Ibu. Untuk itu kali ini kami akan mulai membahas satu persatu, terutama sekali adalah berkaitan dengan pra pendaftaran PPG dalam jabatan. Yang ini kita lakukan rentan waktunya adalah mulai hari ini ya sebenarnya untuk pra pendaftaran itu, untuk persiapan Bapak Ibu yang nantinya dilakukan sampai tanggal 22, karena di tanggal 23 Februari itu adalah batas akhir untuk registrasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, pembahasan detail ini nanti berikutnya akan kami simpan dalam playlist PPG dalam jabatan tahun 2022. Harapan kami adalah Bapak Ibu yang masih memiliki beberapa permasalahan, kita akan pecahkan bersama-sama kendala Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pada saat mendaftar itu sudah benar-benar yakin dengan data Bapak Ibu, sehingga harapannya adalah Bapak Ibu bisa lolos di tahap awal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi sampai di tanggal 10 Februari hari pertama pendaftaran nanti kita masih ada beberapa hari untuk mempersiapkan pra pendaftarannya Bapak Ibu. Apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan, mudah-mudahan segala permasalahan Bapak Ibu itu akan terjawab satu persatu seperti itu ya, sehingga nantinya pada saat pendaftaran, sebelum batas akhir pendaftaran, Bapak Ibu sudah benar-benar siap dan sudah benar-benar yakin mendaftar. Dan kami berpesan kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel kami, silahkan subscribe channel Mas Guru agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan up-to-date informasi yang update berkaitan dengan PPG dalam jabatan serta sertifikasi guru dan informasi pendidikan lainnya. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas untuk pra pendaftaran PPG dalam jabatan berdasarkan surat edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 248 sekian tanggal 4 Februari 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Maka ini yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu untuk pra pendaftarannya atau sebelum registrasi pendaftaran di 10 Februari nanti. Yang pertama Bapak Ibu, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Saya rasa ini sudah sangat jelas Bapak Ibu, namun tetap masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana yang tidak melakukan pemutakhiran data, seperti itu ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak melakukan pemutakhiran data, selama data Dapodik Bapak Ibu tidak ada perubahan sekali, tidak ada perubahan sama sekali, dan data Bapak Ibu sudah benar, sudah valid, begitu juga di data SIM PKB Bapak Ibu itu sudah sinkron, sudah valid, maka Bapak Ibu yang tidak melakukan pemutakhiran data pun tidak masalah. Dengan catatan selama data Bapak Ibu semuanya sudah benar dan valid, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pra pendaftaran yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 itu terdiri dari dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, ini masuk kategori A. Kemudian kategori B adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, terutama untuk yang kategori kedua ini banyak sekali permasalahan yang disampaikan ke kami dari Bapak Ibu, bagaimana nasib kami yang TMT 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, seperti itu ya. Memang di sini tertanggal yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 Bapak Ibu. Padahal kami sangat berharap bahwa batas akhir SK ya, batas akhir SK itu adalah tentu saja bulan akhir ya, yaitu Desember. Sebagai contoh yang A ini juga diangkat sampai 31 Desember tahun 2015. Jadi kami berharap sebelumnya itu bahwa yang rentan kategori B ini rentan TMT-nya itu 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019. Harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, ini masih ada beberapa saat, beberapa waktu sebelum nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Ini sedang kami mencari informasi baik ke LPMP maupun ke dinas tentang
bagaimana solusi bagi TMT-nya yang 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu begini ya. Pertama adalah Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu SK. Di sini sudah kami sampaikan contoh SK. Ini adalah SK CPNS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang telah PNS itu yang telah memiliki SK CPNS maupun PNS-nya, SK pengangkatan pertama itu adalah CPNS-nya nanti yang diunggah Bapak Ibu. Jadi bukan PNS-nya ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh begini, di dalam SK ini dikeluarkan tanggal 7 Februari 2011 gitu ya. Namun terhitung mulai tanggalnya 1 Januari 2011. Jadi yang dimaksud TMT itu adalah terhitung mulai tanggal TMT. Jadi TMT yang kita masukkan adalah ini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang misal menerima bulan Maret, tetapi Bapak Ibu lihat ya di sini terhitung mulai tanggalnya itu kapan, seperti itu. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu itu bukan hanya melihat dari tanggal ditetapkan ya, tanggal ditetapkan atau tanggal diberikan SK itu, tetapi bunyi dari SK itu terhitung mulai tanggalnya tanggal berapa. Ini adalah yang menjadi patokan dalam TMT. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki SK berbagai macam ya, SK berbagai macam itu terutama Bapak Ibu yang sebelumnya itu sudah honorer gitu ya, honorer di sekolah negeri itu kan ada pertama mungkin menerima SK dari kepala sekolah, kemudian ada juga yang sudah memperoleh SK daerah, kemudian ada juga yang sebelumnya itu honorer SK kepala sekolah, kemudian selanjutnya ikut CPNS seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu gunakan untuk SK yang diakui itu minimal adalah SK dari daerah. Jadi misalnya Bapak Ibu pertama TMT pertama itu honorer dan Bapak Ibu sudah menerima SK daerah, maka yang honorer ketika SK-nya SK kepala sekolah itu Bapak Ibu bisa unggah di SK pertama. Namun Bapak Ibu karena sudah memiliki SK dari daerah, Bapak Ibu akan mengunggah SK daerahnya itu di SK terakhir ya, SK terakhir. Jadi dalam berkas pendukung nanti Bapak Ibu juga akan melampirkan mengunggah SK terakhir. Nanti di bagian berikutnya, pembahasan berikutnya kami akan bahas berkas-berkas apa saja Bapak Ibu, dan kami berjanji kami akan membahasnya sampai detail. Harapannya adalah Bapak Ibu tidak memiliki kendala apapun sebelum melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi sekali lagi acuannya SK yang akan digunakan untuk PPG dalam jabatan itu tentu saja SK yang diakui Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu memiliki SK yang diakui itu di bagian akhir ya, Bapak Ibu tetap bisa melakukan unggah SK pertama ketika menjadi guru honorer, itu tidak masalah selama Bapak Ibu sudah memiliki SK yang diakui, baik SK daerah, baik SK CPNS, PNS dan sebagainya. Silahkan disesuaikan SK yang ada di Dapodik juga yang tertulis dalam SIM PKB Bapak Ibu, akun SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kemudian persiapan pra pendaftaran berikutnya adalah peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat ini dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi ini adalah peluang bagi Bapak Ibu yang dulu sebelum PPG itu ada, sebelumnya kan PLPG, ketika PLPG Bapak Ibu belum lulus dan terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali, ini Bapak Ibu bisa mendaftar untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi memang nanti Bapak Ibu itu terutama Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya, itu Bapak Ibu harus memang benar-benar mendaftar terlebih dahulu. Hanya saja di tahun 2022 ini pendaftaran PPG dalam jabatan itu dilakukan di tahap awal sebelum pretest, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kalau saya sudah lulus pretest, apakah saya akan mendaftar lagi? Begini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah lolos pretest di tahun sebelumnya, kemudian Bapak Ibu itu juga sudah melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan, hanya saja sudah lulus juga di seleksi administrasi PPG dalam jabatan, kemudian tinggal menunggu untuk penetapan calon peserta PPG, maka Bapak Ibu tidak perlu mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu silahkan tinggal melihat aktivitas Bapak Ibu di PPG SIM PKB Bapak Ibu masing-masing, karena semua aktivitas PPG dalam jabatan itu akan tercatat di sana semuanya Bapak Ibu. Sebagai contohnya demikian, ini adalah contoh aktivitas ya yang ada di PPG SIM PKB Bapak Ibu. Nanti juga ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran itu semuanya ada di sini ya. Jadi proses kepesertaan PPG dalam jabatan itu akan tercatat di sini semua. Ketika Bapak Ibu sudah lolos seleksi administrasi ya akan tercentang seperti itu. Ketika sudah lolos seleksi akademik ya akan tercentang. Ketika belum dikonfirmasi kesediaan, belum ditetapkan sebagai peserta, belum lapor diri lah, ini tentu saja juga belum ada aktivitas yang tercentang. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian untuk pra pendaftaran berikutnya adalah calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu akan login menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing, seperti itu ya. Nanti di bagian setelah permasalahan Bapak Ibu itu sudah terjawab semua, ketika semuanya sudah siap untuk mendaftar, nanti juga akan kami berikan tutorial cara mendaftarnya, cara mendaftar PPG dalam jabatan, termasuk mengunggah berkas-berkas Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan di video setelahnya, ketika Bapak Ibu semua permasalahannya itu sudah terjawab, begitu ya. Yang keempat Bapak Ibu, yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Ini adalah verifikasi dan validasi Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh LPMP daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Untuk itu Bapak Ibu ketika memilih bidang studi PPG itu silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan linearitas ijazah, dan di bagian deskripsi silahkan Bapak Ibu bisa unduh daftar linearitas ijazah dan juga edaran ini tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan ini. Bapak Ibu bisa unduh dan bisa melihatnya ya. Jadi kalau kami harus menjawab satu persatu mungkin juga akan kesulitan, jadi akan kami sampaikan juga di deskripsi, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Jadi terkait verifikasi dan validasi ini akan kami buka sedikit tentang tampilan nanti ketika verifikasi dan validasi Bapak Ibu. Nah, di bagian beranda ini adalah tampilan beranda PPG SIM PKB Bapak Ibu. Proses kepesertaannya tercatat di sini. Ketika kita klik untuk biodata diri, ya biodata diri, itu nanti proses validasi Bapak Ibu itu akan tercatat di sini ya. Jadi tanda silang-silang tanda-tanda ini akan tercentang semua ketika Bapak Ibu sudah divalidasi. Contohnya adalah biodata diri, kemudian latar belakang pendidikan ini berkaitan dengan ijazah S1, kemudian program bidang studinya itu di validasi atau tidak, disetujui atau tidak, ketika semua ini termasuk juga berkas pendukung. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengisi biodata diri, maka nanti akan tercentang. Meskipun saat itu Bapak Ibu belum mengisi yang lain ya, itu tidak masalah. Yang penting ketika sudah mengisi biodata diri itu Bapak Ibu simpan. Kemudian latar belakang pendidikan juga diisi dan disimpan. Bidang studi PPG-nya sudah diunggah beserta ijazahnya tadi sudah diunggah, kemudian disimpan. Seperti itu akan tercentang. Ketika Bapak Ibu belum mengunggah berkas pendukung ya, nanti belum akan tercentang, seperti itu ya. Jadi berkas pendukung itu ada bermacam-macam, nanti akan kami sampaikan juga di bagian video berikutnya, seperti itu. Nah, jadi ketika semua berkas Bapak Ibu serta berkas pendukung itu sudah tercentang hijau semua, sudah divalidasi oleh LPMP, maka nanti berkas Bapak Ibu akan disetujui, seperti itu ya, berkas disetujui. Kalau masih ada yang silang merah, entah itu di latar entah di bidang studi PPG-nya itu mungkin tersilang merah, berkas pendukungnya sudah centang, nah, maka nanti ada kesempatan untuk memperbaiki Bapak Ibu. Jadi sehingga Bapak Ibu silakan hati-hati sekali dalam memilih kemudian mengunggah berkas pendukung, seperti itu. Itu harus hati-hati, jangan sampai ada berkas yang keliru, karena dulu ada juga pengalaman ketika mengunggah berkas itu keliru SK, terutama SK pembagian tugas mengajar kan saat nanti yang akan diunggah itu ada 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Kemudian ada satu file yang keliru, itu tetap ditolak ya, ditolak tapi untuk perbaikan, sehingga masih ada kesempatan 1 kali untuk memperbaiki. Sehingga ketika sudah semuanya sudah benar dan sudah tercentang, maka berkas ajuan pendaftaran Bapak Ibu itu akan disetujui, seperti ini, berkas disetujui, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu verifikasi. Ini tadi sudah persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu unduh di deskripsi video ini untuk mengunduh jadwal, kemudian persyaratan, tata cara, dan juga daftar linearitas ijazah, itu Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Harapan kami adalah dalam pra pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu semuanya tidak ada kendala sehingga bisa mengikuti pendaftaran, lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan, dan Bapak Ibu akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Demikian Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Kami doakan yang terbaik, Bapak Ibu dimudahkan dalam segala hal. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.